Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Prediksi susunan pemain AC Milan versus Fiorentina. AC Milan akan bertandang ke markas Fiorentina pada Senin dini hari nanti dalam lanjutan Serie A. Berdasarkan laporan terbaru, pelatih Paulo Fonseca diperkirakan akan menurunkan susunan pemain utamanya, termasuk kembalinya Alvaro Morata ke starting 11 setelah absen di laga sebelumnya melawan Bayer Leverkusen. Alvaro Morata sendiri sempat dicadangkan pada laga melawan Bayer Leverkusen karena kondisinya tidak sepenuhnya fit, dengan Ruben Loftus-Cheek menggantikannya di lapangan. Namun dalam beberapa hari terakhir, kondisi striker Spanyol itu terlihat membaik. Absennya Loftus-Cheek yang kini mengalami cedera memastikan bahwa Morata akan kembali bermain sebagai starter di laga penting ini. Menurut laporan dari Sky Italia, kembalinya Morata menjadi satu-satunya perubahan dalam susunan pemain dibandingkan dengan laga tengah pekan lalu. Fonseca tampaknya ingin mempertahankan kontinuitas dan stabilitas dalam timnya, terutama dengan kesempatan meraih 4 kemenangan beruntun di Liga yang dapat memperkuat posisi Milan di klasmen sebelum jeda internasional. Dalam konferensi persnya, Fonseca menjelaskan bahwa rotasi pemain akan terjadi pada waktunya, tetapi saat ini ia ingin memastikan kontinuitas di dalam tim, mengingat awal musim yang kurang memuaskan. Fonseca merasa penting untuk membangun fondasi yang kuat sebelum melakukan terlalu banyak perubahan pada susunan pemain. Dengan formasi yang solid dan kembalinya Morata, AC Milan memiliki peluang besar untuk memperpanjang tren kemenangannya melawan Fiorentina. Pertandingan ini penting bagi Rossoneri untuk menjaga momentum positif sebelum jeda internasional. Yusuf Fofana jadi kunci peningkatan AC Milan di lini tengah. Fonseca sebut ia tak tergantikan. Yusuf Fofana menjadi sorotan dalam kekalahan 1-0 AC Milan dari Bayer Leverkusen pekan ini. Penampilan gemilangnya menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Rossoneri. Pada konferensi pers jelang laga melawan Fiorentina, pelatih Paulo Fonseca turut memuji sang gelandang, menegaskan pentingnya Fofana bagi tim. Yusuf Fofana bergabung dengan Milan di akhir bursa transfer musim panas, tanpa kesempatan menjalani pramusim penuh bersama tim. Ini terlihat dalam beberapa pertandingan awal di mana performanya belum maksimal. Namun seiring waktu, gelandang asal Prancis ini semakin menunjukkan kualitasnya. Dalam laga melawan Bayer Leverkusen, Fofana mendapat rating pemain yang tinggi, menandai peningkatan signifikan dalam permainannya. Paulo Fonseca menekankan bahwa periode adaptasi Fofana sangat penting, terutama mengingat perbedaan antara Ligue 1 dan Serie A, serta peran baru yang diembannya di Milan. Dalam pertandingan melawan Fiorentina esok, Fofana dipastikan akan kembali menjadi starter dan berduet dengan Tijani Reinders di lini tengah. Berbeda dengan Reinders yang lebih ofensif, Fofana seringkali turun ke belakang, bahkan membantu lini pertahanan Milan dengan membentuk formasi 3 back dalam beberapa pertandingan terakhir. Penampilan Yusuf Fofana di posisi krusial ini membuatnya semakin sulit tergantikan. Fonseca percaya bahwa keberhasilan Fofana dalam perannya sebagai mesin tim akan berdampak besar pada performa keseluruhan Milan di lapangan. Redbird pertimbangkan pembiayaan ulang pinjaman 550 juta euro dengan Elliott untuk akuisisi AC Milan. Ketika Redbird Capital mengambil alih AC Milan pada tahun 2022, mereka menandatangani kesepakatan pinjaman vendor senilai 550 juta euro dengan pemilik sebelumnya, Elliott Management. Pinjaman ini membantu mempercepat proses akuisisi klub yang totalnya mencapai 1,2 miliar euro, meskipun batas waktu pelunasan pinjaman tersebut masih tersisa hingga 31 Agustus 2025. Laporan terbaru menunjukkan bahwa Redbird mungkin akan membiayai ulang pinjaman ini daripada melunasinya secara langsung. Pinjaman vendor adalah bagian penting dari proses akuisisi, dan suku bunga yang disepakati sebesar 8% telah meningkatkan nilai pinjaman menjadi sekitar 680 juta euro saat ini. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat, Redbird harus mengambil langkah untuk melunasi pinjaman tersebut atau mencari alternatif lain.
Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah menjual sebagian saham minoritas klub untuk mengumpulkan dana. Namun, ada kemungkinan lain yang lebih menarik bagi kedua belah pihak, yakni pembiayaan ulang pinjaman dengan Elliott. Mengingat kondisi keuangan AC Milan yang stabil dan proyek ambisius yang tengah berjalan, Elliott mungkin akan terbuka untuk solusi ini. Proses pembiayaan ulang dapat memberikan kelonggaran waktu dan memudahkan Redbird dalam melanjutkan pengembangan klub tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Ini juga memungkinkan Redbird untuk terus fokus pada proyek jangka panjang yang telah mereka rencanakan bagi Milan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Penting untuk diingat bahwa AC Milan kini berada dalam masa yang sangat penting dengan target untuk terus bersaing di tingkat domestik dan internasional. Jika Redbird mampu mengelola pembiayaan ini dengan bijaksana, klub dapat tetap berada di jalur yang benar untuk terus berkembang. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.